Virus corona atau COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. COVID-19 ini telah menyebar cepat ke 192 negara, termasuk Indonesia. Jangan khawatir teman-teman, walaupun belum ditemukan obatnya, setidaknya kita mempunyai cara untuk mencegah virus corona ini. Berikut ini adalah cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Pertama, tingkatkan imunitas tubuh. Dengan cara meningkatkan kesehatan pencernaan yang dapat menangkal patogen yang bisa menurunkan imunitas tubuh. Karena di dalam sistem pencernaan kita, terutama di dalam mukosa usus, yaitu toll-like reseptor dan sel-sel limfoid di usus halus yang mempunyai fungsi untuk melawan patogen yang masuk di dalam tubuh kita. Mereka dapat membedakan yang mana bakteri komensal dan bakteri patogen. Untuk memperkuat imunitas kita, banyak konsumsi makanan probiotik dan prebiotik. Nah, probiotik adalah bakteri hidup yang dapat memberi keuntungan pada tubuh manusia. Contohnya seperti makanan fermentasi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yaitu contohnya fermentasi susu adalah yogurt, fermentasi sayur adalah kimchi, dan fermentasi kedelai adalah tempe. Sedangkan prebiotik adalah suplemen atau makanan yang mengandung bakteri tak hidup yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas probiotik. Nah, jadi teman-teman, prebiotik ini sebagai makanan untuk probiotik. Yang termasuk ke dalam prebiotik adalah serat tak larut dan inulin. Contoh makanan serat tak larut yaitu sereal, sayuran, dan buahan. Konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang yang dilambangkan dengan tumpeng gizi seimbang. Di Indonesia biasa disebut 4 pilar gizi seimbang. Pertama, makan makanan yang beragam. Kedua, biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya kebiasaan mencuci tangan. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan keempat, memantau berat badan normal. Mengonsumsi makanan beragam, yaitu mengonsumsi makanan yang bervariasi. Karena tidak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi, kecuali air susu ibu. Untuk porsinya, ikutin isi piringku. Pertama, makanan pokok. Contoh makanan pokok yaitu nasi, roti, ubi, jagung. Kedua, lauk pauk. Untuk nabati yaitu tempe, kacang-kacangan, dan tahu. Untuk hewani yaitu daging sapi, daging unggas, ikan, telur, dan olahan susu. 100 gram ayam mengandung lebih banyak protein dibanding daging sapi, daging unggas, ikan, telur, dan olahan susu. Dan hati sapi memiliki 6,1 mg seng atau zinc yang bermanfaat membantu sistem kekebalan tubuh agar dapat bekerja lebih baik. Selanjutnya, buah-buahan. Mengonsumsi beragam buahan dengan beragam warna dapat mendapatkan manfaat yang lebih baik, karena setiap warna memiliki manfaat di tubuh kita. Jambu biji contohnya. Jambu biji adalah buahan yang memiliki kandungan vitamin C tertinggi, yaitu 184 mg, yang dapat membantu melindungi diri dari infeksi dan merangsang pembentukan antibodi. Lalu sayur-sayuran. Konsumsi sayuran sama dengan makanan pokok. Mengapa? Karena sayuran mengandung vitamin dan mineral yang mempunyai fungsi melancarkan buang air besar agar tidak menumpuk di usus kita. Dan batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Mereka hanya boleh dikonsumsi yaitu gula hanya 4 sendok makan per orang per hari, garam 1 sendok teh per orang per hari, dan lemak 5 sendok makan per orang per hari. 3. Aktivitas fisik. Banyak lakukan aktivitas fisik. Hidup dengan gaya sedentary lifestyle dapat mendukung penyakit infeksi dan lebih rentan terkena virus. Di dalam penelitian ini disebut infeksi sistem pernafasan bagian atas. Kaitannya dengan wabah COVID-19 ini,
orang yang sehat tanpa gejala sebaiknya melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, karena olahraga dengan intensitas tinggi atau berat dapat melemahkan sistem imun. Lihatlah pada grafik, ada perbandingan kondisi sistem imun dan resiko terkena infeksi virus atau bakteri dengan tingkat aktivitas fisik. Pada grafik ini, resiko makin tinggi, ditunjukkan pada kelompok dengan olahraga aktivitas tinggi. Seperti penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan hormon stres lebih tinggi pada orang yang olahraga lari maraton. Lari maraton dikategorikan sebagai aktivitas fisik berat. Dibanding jika seseorang melakukan olahraga jalan kaki dikategorikan aktivitas fisik sedang. Ketika kita melakukan aktivitas fisik sedang, terjadi penurunan hormon stres. Dengan kondisi seperti ini, dapat menekan agen-agen proinflamasi dan sitokin inflamasi yang dapat mempengaruhi adanya inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita. Juga meningkatkan sirkulasi imunoglobulin neutrofil dan natural killer yang memiliki peran innate imun atau imunitas bawaan yang terbentuk secara alamiah di dalam tubuh dan akan melawan patogen yang masuk dalam tubuh. Lalu meningkatkan respon imun terhadap vaksinasi dan dapat memperbaiki kualitas tidur kita. Contoh aktivitas fisik sedang yaitu seperti berjalan ke toko, bercocok tanam, memindahkan barang kurang dari 20 kilo, bermain lempar tangkap bola, push up, yoga, lompat tali, dan jongkok berdiri. Saat melakukan aktivitas sedang, tubuh sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi napas menjadi lebih cepat, tetapi masih dapat berbicara. Energi yang dikeluarkan 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Untuk durasinya sebaiknya 150 menit per minggu atau olahraga setiap 30 menit dalam 5 hari per minggu. 4. Hindari stres. Banyaknya berita wabah COVID-19, baik itu di sosial media, TV, koran, hingga berita grup chatting sehari-hari, membuat kita menjadi cemas dan khawatir. Belum lagi kebiasaan berubah dari yang sering berangkat bekerja, bersosialisasi, berekreasi di akhir pekan, menjadi harus tetap berada di rumah. Oleh karena itu, kita harus menyikapinya dengan baik agar terhindar dari stres. Karena pada saat stres, tubuh kita akan mengeluarkan hormon kortisol yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh. Nah, ketika stres melanda, cukup mengelola stres tersebut. Salah satunya melakukan meditasi selama 10-20 menit per hari yang dilakukan selama seminggu minimal 3-4 kali. Karena meditasi dapat mengendalikan kecemasan dan meningkatkan kesehatan jantung. Kegiatan lain yang dapat mengelola stres yaitu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup untuk membangun imunitas kita. Menurut sebuah penelitian, kurangnya waktu tidur membuat tubuh rentan terserang penyakit. Hal ini disebabkan karena kurang tidur, tubuh sedikit menghasilkan antibodi. Penelitian yang dilakukan pada anak usia 18-55 tahun yang kurang tidur lebih rentan terkena gejala flu. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa responden yang tidur kurang dari 6 jam lebih beresiko terkena flu dibanding responden yang tidur lebih dari 7 jam. Dadah!